Christopher Columbus sebenarnya tahu bahwa benua Amerika itu ada, dan dia sadar bahwa kaum muslim tinggal di sana. Jadi bagaimana kaum muslim pertama kali menemukan benua Amerika? Apakah ada buktinya? Kamu akan kagum dengan jawabannya. Dan setelah kamu menonton video ini, kamu akan setuju bahwa kaum muslimlah yang sebenarnya pertama kali menemukan benua Amerika. Mari kita mulai. Pengetahuan tentang benua Amerika sudah ada sejak dulu kala. Jadi mari kita lihat kembali ke abad pertama setelah peristiwa hijrah. Ada seseorang yang hidup pada zaman kekhalifahan Umar, bernama Imam Al-Sabi. Cendekiawan ini membuat sebuah pernyataan yang luar biasa. Abu Bakar Al-Khalal mencatat pernyataannya dalam sebuah buku. Ada banyak hamba Allah yang hidup sangat jauh dari Andalusia. Mereka tinggal dengan jarak yang sama antara Andalusia dengan kita. Tidak dapat diragukan lagi mereka taat kepada Sang Pencipta. Tanahnya diselimuti batu rubi dan berlian, dan gunungnya dipenuhi dengan emas dan perak. Mereka tidak menanam apapun dan juga tidak bekerja. Mereka makan dari pohon-pohon yang berbuah dan menggunakan daun-daun untuk pakaiannya. Jika kamu tahu sedikit tentang sejarah, maka kamu akan sadar bahwa beliau sedang menggambarkan penduduk asli benua Amerika. Dan kita semua tahu bahwa benua Amerika memiliki banyak emas, perak, dan berbagai buah-buahan. Cendekiawan ini mengatakan bahwa mereka berada sejauh kita dari Andalusia. Melihat dari lokasi geografis yang dia berikan, kita tahu bahwa area yang ada di luar Andalusia adalah Samudra Atlantik. Imam Al-Shabi tinggal di Kufah. Jika kamu mengukur jarak antara Kufah dengan benua Amerika ke Andalusia, maka kamu akan melihat hasil yang mengejutkan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Imam Al-Shabi, bahwa jarak antara Andalusia dan benua Amerika kurang lebih sama. Jadi bagaimana beliau bisa tahu hal ini? Sayangnya, tidak ada satupun yang tahu. Sekarang mari kita kembali ke abad ketiga setelah peristiwa hijrah. Al-Masudi, seorang yang hidup pada tahun 900-an, menyebutkan seorang penjelajah bernama Al-Hashash dalam salah satu bukunya. Beliau mengatakan bahwa penjelajah itu telah menyeberangi Samudra Atlantik, mencapai daratan di sana, dan kembali lagi pada tahun 889. Beliau mengatakan bahwa beliau telah melihat orang-orang yang tinggal di luar Samudra Atlantik. Hal ini terjadi pada abad ke-6 setelah peristiwa hijrah. Apa yang kamu lihat di sini adalah peta dunia yang digambar pada tahun 1154. Muhammad Al-Idrisi menggambarnya di permukaan yang bulat. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam pada waktu itu tahu bahwa dunia itu berbentuk bola. Tapi ini bukan satu-satunya detail yang perlu kita fokuskan. Ketika kita melihat peta dengan cermat, kita bisa melihat bahwa ahli geografi pada saat itu menggambar peta dengan cara yang berbeda. Utara berada di bawah dan selatan berada di atas. Tetapi ketika kita membalikan petanya, kita dapat melihat detail yang menarik. Terdapat sebuah daratan di luar pantai Eropa dan Afrika. Al-Idrisi menyebutnya sebagai daratan yang luas. Dalam salah satu bukunya, beliau mencatat bahwa di Portugal, yang dulunya merupakan tanah kaum muslim, beberapa pemuda muslim itu menyeberangi Samudra Atlantik. Dan beberapa dari mereka berhasil untuk kembali. Beliau mendengar bahwa mereka telah menemukan daratan baru. Dan lebih menariknya, mereka menemukan orang-orang yang berbahasa Arab di sana. Hal ini menunjukkan bahwa di sana sudah ada kaum muslim yang hidup dan tinggal. Dan aku ingin mengingatkan kalian bahwa kita berbicara tentang masa 300 tahun sebelum penjelajahan yang dilakukan oleh Christopher Columbus. Dalam bukunya, seorang sejarawan bernama Syihab Al-Umari menyebutkan sebuah kejadian yang menakjubkan. Kejadian ini melibatkan Mansa Musa, sultan dari Kekaisaran Mali, dan orang terkaya sepanjang masa. Pada tahun 1324, saat beliau melakukan perjalanan ke Ka'bah, beliau singgah di Mesir dan bercerita kepada seorang sejarawan tentang saudaranya, yaitu Abu Bakar II. Abu Bakar II adalah orang yang sangat menarik. Beliau menolak haknya atas mahkota kerajaan dan menyerahkan kepada saudaranya pada tahun 1311, sehingga beliau dapat menjelajah daratan baru dan membawa agama Allah ke tempat-tempat tersebut. Tentu saja menyeberangi Samudra Atlantik bukanlah tugas yang mudah. Jadi, Abu Bakar II memanggil insinyur kelautan dari seluruh daratan Arab. Beliau menguji kapal-kapal yang dibangun para insinyur lewat berbagai tes. Dan pada akhirnya terpilihlah sebuah kapal yang layak. Kemudian pada suatu pagi, 200 kapal membawa perbekalan untuk 2 tahun. 200 tahun sebelum Christopher Columbus berlayar ke benua Amerika. Dan kita bicara tentang kaum muslim Afrika di sini. Dan menariknya, Columbus sendiri telah menulis bahwa Afrika tinggal di benua Amerika. Dia juga mencatat bahwa suku Indian tahu cara melelehkan emas dan mencampurnya dengan logam lain. Dan mereka melakukan ini dengan menggunakan metode yang dikenal sebagai metode Afrika. Diketahui bahwa Kekaisaran Mali terkenal dengan emas dan harta lainnya. Jadi bukanlah suatu kebetulan bahwa suku Indian menggunakan metode Afrika. Faktanya, BBC telah menyebutkan topik ini pada laman webnya. Dan bahkan sampai hari ini, masih ada orang yang berbicara dan menulis dalam bahasa Kekaisaran Mali. Pada tahun 1564, bangsa Prancis membuat peta negara bagian Florida. Jika kamu perhatikan dengan cermat, kamu dapat melihat bahwa ada tempat-tempat yang dinamakan seperti kota-kota di Maroko dan Andalusia. Hal ini memberitahu kita bahwa di sana terdapat kaum muslim yang telah bermigrasi dan menetap. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Universitas Harvard, Leo Wiener pada tahun 1920, disebutkan bahwa berdasarkan peristiwa dan bukti tertentu, Christopher Columbus tentu saja menyadari adanya populasi kaum muslim yang tinggal di benua Amerika. Mari kita lihat sebuah bagian dari buku harian Columbus tertanggal 1493.
Pakaian orang-orang ini mirip dengan pakaian kaum muslim di Granada. Beliau juga menyebutkan bahwa beliau melihat sebuah masjid di Kuba. Kalimat-kalimat ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa umat Islam ada. Pada tahun 2000 di Spanyol, seorang wanita bangsawan Medina Sidonia. Selama restorasi istana, Luisa de Toledo ke-21 menemukan dokumen yang tertulis dalam bahasa Arab dan berasal dari periode Andalusia. Dokumen-dokumen ini menggambarkan benua Amerika dengan tepat dan membuktikan bahwa kaum muslim telah ada di sana sebelum Columbus tiba. Keluarganya, yang berasal dari kaum elit Andalusia, menyimpan dokumen-dokumen ini selama bertahun-tahun. Beliau khawatir jika bangsa Spanyol akan menghancurkan dokumen-dokumen ini. Jadi beliau mengumpulkan dan menerbitkannya dalam sebuah buku. Dalam buku yang berjudul Afrika Melawan Amerika, beliau menggambarkan semua detail yang membuktikan bahwa kaum muslim sudah ada sebelum Columbus tiba. Bahkan, BBC mewawancarai Luisa Isabel pada tahun 2001. Sekarang, mari kita lihat buktinya. Siapa yang benar-benar menemukan benua Amerika? Nama siapa yang seharusnya dicatat dalam buku-buku sejarah? Dan bagaimana kamu bisa membuktikan penemuan seperti itu? Pada tahun 1929, sebuah peta telah ditemukan di Turki yang mengejutkan ribuan orang, termasuk orang-orang yang ada di NASA. Beberapa ilmuwan bahkan mempertanyakan, apakah hal itu buatan manusia? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Siapakah muslimin ini? Dan apa hubungannya dengan benua Amerika? Jawabannya ada di video berikutnya. Sampai jumpa.